Nah, salah satu pohon di Indonesia yang berkah itu, yang baik adalah pohon nangka. Kenapa? Pohon nangka itu akarnya menghunjam ke bawah dan tidak pernah tumbang. Lalu daunnya bisa untuk pakan kambing dan rindang. Bahkan daun nongkonya yang kering itu bisa dimanfaatkan untuk keterampilan apa namanya? Kuluk. Ya gitu. Para apa itu? Untuk kreasi kuluk-kuluk itu. Terus anak-anak kecil untuk wayang, ya, untuk topi dan lain sebagainya. Buahnya mulai dari babal yang masih kecil itu bisa untuk obat. Tewelnya bisa untuk masakan. Nangkanya enak dimakan. Itulah yang dimaksud dengan syajarah thayyibah. Mungkin kalau di Arab adalah kurma ya. Tapi kurma itu masih kalah loh dengan nangka. Kenapa? Kurma itu ada musim-musimnya. Kalau nangka itu sepanjang zaman. Coba kita perhatikan di dalam surat Ibrahim ya. Ini perumpamaan. Maka Allah menyatakan sebagai masal atau perumpamaan. Perumpamaan itu berlaku universal. Untuk Indonesia barangkali ya nangka ya. Untuk Arab, mungkin sekarang sudah nangka. Dulu Arab itu inab atau tamar atau apa semacam kurma. Kita lihat dalam surat ke-14 surat Ibrahim ayat 24-25. Allah menyatakan alam taro. Apa kamu tidak melihat matamu? Dalam bahasa kalau dibalik majas akes, apa matamu picek dan hatimu buta? Apa matamu buta dan hatimu kotor? Allah alam taro. Kaifa bagaimana? Doroba itu memukul. Allah, bagaimana Allah telah memukul kamu, itu membuat dorob masalan dengan perumpamaan kalimatan. Sebuah kalimah itu ya ungkapan, ya kalimah, ya kata, ya apa saja yang terkait dengan perkataan manusia atau pembicaraan manusia. Thayyibatan yang baik. Kasyajaratin thayyibah, diumpamakan seperti pohon yang baik. Asluha, apa? Akarnya sabitun, ya, asluha sabitun, wa far'uha fis sama. Akarnya menghunjam kuat ke bawah dan daunnya cabangnya ke atas, bisa untuk berlindung. Ayat berikutnya 25, tu'ti ukulaha, di mana pohon itu tidak hanya kuat dan rindang, tapi mampu memberikan buah. Kullahinin, tu'ti memberikan ukulaha, makanannya. Kullahinin sepanjang zaman, ya toh. Apa babalnya bisa, daunnya bisa, kayunya kualitasnya luar biasa kuatnya. Ya. Betul. Kayu nangka itu kuat, anti rayap, lebih kuat daripada kayu jati. Gitu. Sampai-sampai orang Jawa ada sebuah mitos bahwa kayu nangka itu tidak boleh digunakan pintu yang di bawah, dilangkai nggak boleh, saking keramatnya. Gitu ya. Kenapa? Ya itu saking dikeramatkan, dimuliakan itu loh. Jadi tidak boleh orang itu menggunakan kayu nangka sebagai yang di bawah, itu tidak boleh. Dia pintu-pintu zaman dulu ya. Pintu zaman dulu, bawahnya kan ada kayunya. Itu tidak boleh kayu nangka. Syiri'an orang Jawa bilang. Kenapa? Banyak yang jatuh. Ya kenyataan mungkin doa yang tu'ti ukulaha kullahin bi'idzni rabbiha, diizinkan oleh Tuhannya untuk begitu, mendapat izin oleh Tuhan dari begitu. Wa yadribullahu al-amtsala linnas, dan Allah masih memukul berbagai perumpamaan untuk manusia, la'allahum yatadzakkarun, agar kamu mau berzikir dan berpikir keras. Coba. Jadi tewel jangan dihina, tewel itu hanya ada salah satu buah di Indonesia, dan itu mengambil tengah-tengah. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara yang tengah antara babal, tewel dan nangka. Yang diambil tewel itu menunjukkan betapa khairul umur yang tengah-tengah, jangan terlalu sana, jangan terlalu sini. Jadi hidup itu memang permainan, ojo neng tengah terus, ojo neng pinggir terus, ya neng nek tengah itu iso minggiran, ojo minggiran bahkan iso lurus. Wis pokoknya
ojo ngoyo-ngoyo wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Ketahuilah tidak lain kehidupan dunia itu hanyalah la'ibun, permainan. Kamu bisa main gak? Walahun sendagurau. Jangan sedih gitu loh. Maka dulu Abu Bakar sempat dimarahi dalam tanda kutip oleh Rasulullah karena merasa bersedih. Kenapa merasa bersedih? Karena takut. Orang itu kalau takut sedih. Coba lihat orang yang dalam posisi takut dia akan sedih. Maka Nabi mengatakan, ya Abu Bakrin la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, kamu jangan bersedih, Allah bersama kita. Artinya kalau kamu bersedih tidak bersama Allah. Kalau kamu berbahagia bersama Allah. Kalau kamu senang bahagia main-main ya toh. Wa tafakhrum bainakum bil amwali wal aul. Ya sekedar golek donya. Terus anak tidak mesti yang kita lahirkan. Anak fisiologis, anak sosiologis, anak antropologis, anak teologis dan lain sebagainya. Itulah keluarga. Anak itu apa? Anak itu fitnah. Anak itu apa? Adu, bisa jadi musuh, bisa jadi fitnah, dan bisa menjadi hiburan. Itu fungsinya. Ingat anak yang kau angkat, bahkan anakmu sendiri bisa jadi musuhmu, bisa jadi fitnahmu, dan bisa menjadi hiburan. Tergantung mainmu. Kalau mainmu baik ya makanya akalmu kau pikirkan. Makanya dimulai dari alam taro. Mbok mikir ya. Tapi maaf ya, laki-laki bagi orang-orang yang tidak mau berpikir itu memang ya maaf ya. Dia hanya tekstual itu. Dikira Surabaya 85 kilo itu Surabaya itu tulisan itu. Dikira tewel ya tuh. Ya, Tangzilul Azizil tewel. Itu dikira tewel itu. Duduk tewel itu, tapi tewel yang ausatwa, sesuatu yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Kalau kamu manfaat, kamu tewel. Kalau kamu tidak manfaat, berarti kamu bukan tewel. Jadi tewel dalam perspektif Al-Quran itu bagus, syajarah thayyibah. Tapi tewel dalam perspektif manusia itu mungkin orang yang bodinya kayak tewel itu kurang bagus, perlu olahraga ya toh. Biasanya orang yang bodinya kayak tewel itu gelundung, elek, ya mohon maaf aja, punya kepribadian psikologi yang sangat jelek. Coba Anda baca Ilmu Nafas ya karangan Ali Abdul Azim. Ada di sana bicara tentang body. Jadi watak jiwa manusia dilihat dari body berdasarkan buah-buahan. Ada yang buahnya kayak tewel. Tewel itu dipangan gak enak, harus dimasak dulu. Ada orang itu yang jiwanya itu harus dimasak. Kapan? Keplai dulu baru enak. Dinteni sampai matang. Kalau kamu makan mentah, kamu akan sakit. Harus dimasak, harus diulek dan sebagainya. Ada yang orang jiwanya, kepribadiannya, bentuk fisiknya itu seperti apel yang enak dimakan. Ada yang seperti pisang. Coba baca Ilmu Nafas, yaitu seorang dosen psikolog. Saya itu baca buku itu, Dr. Syekh Ali Abdul Azim, seorang dosen di Jami' Az-Zaghasik di Mesir. Thank you, syukran jazila, wassalamualaikum. Very good. Thank you. Very smart. Alhamdulillah. Khalas. Mari.